Shalom, ya sahabat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Dalam doa pagi ini kita bersyukur, walaupun cuaca hujan di gedung gereja ini, lokasi Jimbaran hujan, mungkin di tempat Bapak Ibu Saudara juga hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita bersyukur, kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Ayub. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan dari Ayub di pasal 24. Saat ini kita akan membaca Ayub pasal yang ke-25. Mari kita akan baca bersama-sama, hanya 6 ayat ya. Kita akan coba bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ayub pasal yang ke-25. Jadi selama 25 hari kita sudah bersama-sama dengan kitab Ayub mempelajari kebenaran. Ya, untuk hari ini pasal yang ke-25. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perikopnya, pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. 1, 2, 3. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah dialog dari sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub yang sedang mengalami penderitaan. Dalam pembacaan kita terus melihat bahwa ada kekesalan dari sahabat-sahabat Ayub kepada Ayub karena Ayub merasa dia benar. Dia memang menyelidiki dirinya, mau mencoba melihat apakah ada kesalahan atau dosa sehingga dia mengalami penderitaan itu. Nah, dia tetap bersikukuh bahwa memang bukan karena dosanya, bukan karena salahnya, maka dia mengalami penderitaan itu. Dan ketika kita mau mempelajari benar, di awal bukan karena dosa atau kesalahan sehingga Ayub mengalami penderitaan atau kesengsaraan itu. Ya, dialog antara Allah dan iblis jelas kita sudah melihat. Adakah orang lain sesaleh Ayub? Jadi Ayub tidak bersalah. Tetapi kita melihat di sini ketika percakapan demi percakapan terjadi antara Ayub dan sahabatnya, dan pendapat Bildad adalah tetap mempersalahkan Ayub. Kira-kira begini, Pak Ayub, kamu kok membela diri sih? Kamu kok merasa diri benar? Apakah ada orang yang benar di hadapan Tuhan? Ya, kira-kira begitu. Kalau kita melihat di ayat pertama, maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia, ada pada Allah. Allah itu hebat, Allah luar biasa. Ya, Allah itu perkasa yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapa yang tidak disinari terangnya? Ya, Allah berkuasa untuk memberkati banyak orang, memberkati semuanya. Siapa yang tidak menerima terangnya? Kira-kira begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah orang ini percaya pada Tuhan atau tidak? Pada saat musim hujan seperti ini, semua merasakan hujan. Dan itu dari Tuhan. Ketika matahari bersinar, nah, apakah orang itu setia kepada Allah, menyembah Allah atau tidak, dia pun akan mendapatkan sinar itu. Jadi kuasa Allah itu dahsyat. Tetapi siapa manusia sehingga mampu berkata aku benar di hadapan Tuhan? Nah, di ayat 4, bagaimana manusia benar di hadapan Allah,
Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Memang manusia sejak dia lahir sudah di dalam dosa. Firman Tuhan berkata dalam kandungan ya, aku sudah dilahirkan dalam berdosa. Bahkan semua manusia, ya manusia di muka bumi ini yang lahir dari seorang ibu perempuan, ya melalui hubungan suami istri antara bapak dan ibu. Waktu anak itu lahir, dia memang sudah dalam keadaan berdosa. Ya, tetapi dalam persoalan ini yang bukan itu yang dimaksud oleh Bildad. Bildad mau berkata, Pak Ayub kau tuh berdosa, maka kamu mengalami kesengsaraan ini. Sudah ngaku aja, Pak Ayub ngaku aja. Nah ini saya pikir sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Ayub. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saudara setia kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, ya saudara bersedekah, saudara berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian ketika ya saudara terpapar penyakit, katakanlah sakit sekarang ini kena virus corona. Kemudian orang berkata, itu kamu kena virus, kasihan deh, dosa apa yang dia lakukan? Menyakitkan bukan? Kemudian kita menjauh, kamu kena virus COVID ini 19 ini. Lah virus COVID bukan kutukan. Saudara, ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kita merasa sedih melihat perlakuan yang tidak sewajarnya diberikan kepada orang-orang yang terpapar COVID. Ya, tidak perlu untuk dijauhi dengan pengertian menganggap dia adalah najis, ya dia adalah kotor. Tidak, kita jauhi dalam pengertian supaya tidak tertular saja. Jaga jarak begitu. Tapi kalau sudah sembuh, ada keluarga kami sudah sembuh, ya sudah sembuh total. Tetapi ketika dia mulai bergaul dengan masyarakat masih takut-takut. Seperti dia merasa, ini kena COVID dia. Itu tidak perlu. Ya, justru kita, ya kalau berbicara tentang keamanan, mereka yang sudah melewati ya serangan COVID itu, ya dia sudah aman. Ya, ada kekebalan dalam tubuhnya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat yang dikasihi Tuhan. Nah, pernyataan daripada Bildad ini ya sangat menyakitkan Ayub. Memang secara manusia kita sudah berdosa, dilahirkan dalam keadaan berdosa. Ya. Tidak ada orang berkata anak-anak waktu dia baru lahir bersih. Ya, saudara mungkin tahu teori tabula rasa ya. Bersih, tidak ada kekotoran di dalam dirinya. Tidak, sejak dia dalam kandungan pun ya sudah mewarisi dosa itu. Lahir ada dosa warisan, ada dosa pertalian ya, ada dosa yang diturunkan ya, baik dari Adam, dari orang tua kita. Ada dosa itu, dan kapan dosa itu diputuskan ya? Saat kita percaya kepada Yesus, dosa warisan, dosa dipertalikan, dosa dari nenek moyang ya putus. Tetapi kemudian kita secara manusia setelah percaya Yesus masih ada dosa perbuatan kita. Ya, tetapi bagi orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah lahir baru, ya dosa yang diperbuat itu adalah dosa yang tidak membawa dia kepada maut. Ya, tetapi tidak berarti dia asik saja hidup di dalam dosa itu, tidak. Nah, ada proses pengudusan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jadi sesungguhnya memang kita tidak ada yang mampu berkata aku hidup kudus benar tanpa salah di hadapan-Mu Tuhan, tidak. Ya. Namun kita yang percaya kepada Yesus, yang tadinya kita hidup di dalam dosa, kemudian diubahkan oleh Tuhan. Ya, orang percaya, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Secara posisi kita adalah orang benar. Orang benar, bukan orang berdosa. Orang yang percaya pada Yesus, kita orang benar yang sudah dibenarkan. Bahkan untuk membenarkan kita, ada darah yang tercurah di Kalvari. Darah Yesus, darah yang mahal. Yang membersihkan, membasuh kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Berarti kita ini berharga di mata Tuhan. Kita orang benar. Jangan takut berkata saya orang benar.
Ya, dan harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Orang benar, kehidupannya adalah benar. Nah, manakala ada kesengsaraan, penderitaan, sakit, penyakit kita alami, bukan karena dosa kita. Bukan karena dosa kita. Ya, tetapi menjadi ujian bagi iman kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, posisi kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang benar. Dan menjadi peringatan bagi kita untuk tidak secara cepat mengambil kesimpulan ketika orang-orang lain mengalami kesengsaraan, penderitaan, kemudian kita berkata, kamu ada dosa, kamu ada kesalahan, kamu harus bertobat. Beberapa waktu yang lalu kami melayani seseorang dan ternyata sudah banyak orang yang melayani dia. Dan setiap kali dia dilayani selalu bertanya, apa dosa, apa kesalahan, coba ingat-ingat. Apa dosa, apa kesalahan. Jadi sang saudara yang menderita semakin tertekan. Setiap ada hamba Tuhan yang melayani, tanya terus dosa lah. Sudah saya akui. Nah, kalau sudah ada hamba Tuhan yang melayani dia, kemudian dia berkata, mengakui ada pengakuan dosa, kesalahannya sudah. Giliran hamba Tuhan lain atau kita kemudian melayani, tidak perlu lagi menyinggung tentang apakah ada dosa, tidak. Tapi yang perlu adalah menguatkan imannya supaya dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan manakala dia harus mengalami penderitaan itu perlu kesabaran. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami beban pergumulan berat, mungkin juga sedang mengalami sakit penyakit, mengalami tekanan yang luar biasa. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saudara adalah orang benar. Bukan karena dosa atau kesalahan saudara sehingga tertimpalah saudara dengan penyakit itu, tidak. Ya, itu memang pekerjaan virus itu. Tetapi yang terpenting dari kita adalah tetap setia datang kepada Tuhan, berdoa. Berdoa, nantikan waktu Tuhan. Nantikan waktu Tuhan. Mujizat itu masih ada. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, datang kepada Tuhan. Apapun bebanmu, mungkin masalah ekonomi. Kalau kita melihat peristiwa pandemi ini memang luar biasa ya. Ekonomi luar biasa. Nah, kita perlu sebentar berdoa untuk ekonomi bangsa dan negara ini, untuk pemulihan. Ya, kita terus berdoa untuk itu. Dan ada banyak beban pergumulan kita. Untuk itu mari datang kepada Tuhan. Dan hari ini yakinkanlah diri kita masing-masing yang sudah percaya kepada Yesus, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Jika ada di antara kita saat ini yang mendengarkan kebenaran firman ini dan belum datang kepada Tuhan, belum percaya kepada Yesus, buka hatimu, datang kepada Tuhan, berserulah di dalam nama Yesus. Engkau akan merasakan kasih dan kuasa-Nya. Engkau akan dibenarkan sebab hanya darah Yesus yang membenarkan kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, hanya melalui darah Yesus. Untuk itu kita perlu datang kepada Yesus. Saudara datang kepada Yesus, sujud menyembah, memuji, memuliakan Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita semangat dalam menjalani perjalanan hidup ini. Amin. Semangat. Ya, sahabat kita yang lain berkata semongko. Semongko. Itu harus dahsyat. Tuhan memberkati kita.